Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Ariel. Dan pada pertemuan kali ini kita bakal membahas salah satu hal menarik yang dibahas di kelas kemarin, pertemuan ke-14 yang diajar oleh Dr. Adi Kusuma, ya, SIKOM MSI, ya, yang membahas mengenai salah satu pembahasan yang ada di makalah, ya, yang kebetulan pada minggu kemarin itu diangkat oleh kelompok 5 nih, gitu, yang dengan tema mengenal kepenulisan artikel dan feature, ragam teknik dan contohnya. Oke teman-teman, kita bakal langsung aja bahas. Nah, menurut survei 65,5% mahasiswa itu tuh penting gitu ya, menganggap penting gitu tuh untuk menggali informasi tentang cerita hidup atau wawancara gitu tuh. Lalu 17,5%-nya belum tahu gitu tentang bagaimana feature itu tuh, penulisan feature tuh kayak gimana gitu tuh ya. Dan 20%-nya lagi belum paham tata cara menentukan angle dari penulisan feature itu sendiri gitu tuh ya. Nah, dari rujukan hasil survei ini mereka membuat salah satu rumusan masalah tentang hal-hal yang perlu mereka ruang lingkup pembahasan mereka dalam pembahasan kali ini. Nah, untuk seterusnya kita bakal bahas dulu definisi mengenai feature ya. Feature merupakan tulisan jurnalistik non fiksi. Ingat ya teman-teman, harus digaris bawahi non fiksi yang memuat fakta dan disajikan dengan gaya sastra, bukan opini, bukan fiksi, tapi penuh narasi dan juga imajinasi, yang menyampaikan informasi dengan pendekatan deskriptif dan human interest ya, atau kedekatan antar manusia gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri penulisan feature itu mengandung 5 hal penting ya. Yang pertama ada mengandung segi human interest atau hubungan antara sama manusia atau ketertarikan manusia terhadap sesuatu, fenomena, berita, interaksi sosial, dan bahkan hal-hal yang mencakup kegiatan-kegiatan pribadi mereka. Lalu yang kedua ada gaya penulisan deskriptif atau estetik dan juga naratif ya, yang dimana penulisan deskriptif ini benar-benar penting banget untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu. Biasanya feature itu tuh digunakan untuk sebagai bentuk berita berdasarkan pengalaman pribadi oleh sang penulis, seperti feature perjalanan, feature yang memang dia tuh memuat perjalanan seorang penulis dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya, baik itu destinasi wisata ataupun bukan, seperti itu. Lalu yang ketiga ada tidak terikat oleh waktu atau timeless gitu ya, dimana ketika kita membuat sebuah feature kita tuh tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak seperti berita teman-teman. Kalau berita kan harus ada tataran waktu ya, sebagaimana 5W1H gitu. Jadi memang kalau buat feature tuh dia lebih umum gitu tuh ya, tidak hanya terkhusus kepada sebuah berita dan informasi yang harus disampaikan. Lalu yang keempat ada tidak hanya menyampaikan fakta tetapi juga menghidupkan cerita. Nah, jadi feature tuh bukan hanya kita ngasih sebuah informasi teman-teman, ngasih sebuah edukasi, namun kita juga membuat narasi untuk bisa menarik para pembaca gitu untuk bisa terus membaca artikel kita gitu tuh, dengan nuansa yang hidup, dengan cara penyampaian yang baik, dengan narasi yang dibuat sedemikian rupa dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Itu menjadi salah satu penting ya gitu tuh ketika dalam membuat feature gitu. Lalu yang kelima ada yang namanya fleksibel gitu ya, dibandingkan hard news atau berita-berita pada umumnya gitu. Kenapa? Karena feature itu tidak terharus tersusun dengan sistematis gitu tuh. Dia bebas gitu penulisannya, yang penting memang mengandung beberapa ciri-ciri tadi gitu atau unsur-unsur yang nanti bakal dijelaskan di pembahasan berikutnya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur feature nih yang tadi udah gue spill dikit ya dalam pembahasan ciri-ciri tadi. Yang pertama itu adalah tema teman-teman. Nah, tema itu penting banget ya, sebagaimana kita tuh membatasi sebuah pembahasan gitu tuh. Contohnya tema tentang mitologi atau tema tentang zaman dahulu atau tentang cerita rakyat. Jadi kita harus membatasi gitu temanya itu seperti apa. Lalu yang kedua ada plot ya. Plot itu tuh alur ceritanya teman-teman. Teman-teman mau ngarahin ceritanya ini nih dari yang dulu terlebih dahulu gitu terusan ke yang terbaru, atau dari yang terbaru baru nanti alurnya mundur gitu, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ketiga ada yang namanya karakter. Nah, karakter ini perlu banget teman-teman, karena dalam feature kita tuh harus membuat narasi untuk bisa menggambarkan suatu fenomena tersebut terjadi gitu ya di dalam
bentuk penulisan atau berita gitu ya. Lalu yang keempat ada namanya gaya penulisannya ya gitu ya. Memang harus disesuaikan dengan tema-tema tadi gitu. Contohnya tema horor ya berdasarkan gaya penulisan yang horor atau yang lebih disesuaikan lagi gitu. Lalu yang kelima ada yang namanya suasana atau ambience ya, yang dimana suasana ini membentuk citra para pendengar atau penulis di dalam penulisan berita dan artikel, termasuk utamanya feature itu tuh untuk membentuk suasana yang relevan gitu dengan penulisan berita tersebut gitu. Lalu yang yang keenam itu ada namanya latar tempat. Nah, latar tempat ini nih penting banget dijelasin karena biasanya di feature itu tuh mereka menjelaskan sesuatu tempat ataupun lokasi-lokasi tertentu gitu tuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis feature ya teman-teman. Jenis-jenis feature itu terbagi menjadi 4 ya, 6. Ya, yang pertama ada feature berita, yang kedua ada feature profil, yang ketiga ada feature perjalanan, yang keempat ada feature sejarah, yang kelima ada feature how to do it atau bagaimana sesuatu terjadi gitu ya, atau kayak tips and trick gitulah ya. Terus yang keenam ada feature human interest atau kepedulian antara manusia seperti konflik yang terjadi di Gaza dengan Israel gitu ya, Palestina dan Israel gitu. Itu menjadi bentuk ketertarikan kita sebagai manusia yang mempertanyakan gitu mengapa di Gaza tersebut masih terjadi penindasan terhadap kaum muslimin gitu. Itu menjadi berita yang sangat banget untuk dibicarakan gitu. Lalu yang selanjutnya ada contoh dan jenis-jenis feature ya, ada di sini juga disampaikan contoh-contohnya banyak sekali gitu ya. Lalu selanjutnya ada struktur penulisan feature. Yang pertama itu ada namanya judul ya, atau head atau kepalanya gitu tuh. Nah, di mana judul ini nih harus dibuat secara menarik, benar-benar menarik untuk bisa membuat orang itu memperhatikan tulisan kita gitu. Dan harus menggambarkan isinya. Ya, contohnya nih pria tua pengrajin seni akar gitu. Jadi kan pria tua gitu ya yang mempunyai profesi sebagai pengrajin, namun pengrajinnya ini khusus gitu ya, khususnya itu di akar gitu, mungkin dibuat dari akar pohon atau dari ini gitu. Jadi orang tuh mempunyai ketertarikan tersendiri gitu tuh terhadap feature yang bakal dibahas ketika judulnya itu menarik. Lalu yang kedua ada namanya lead atau intro ya, yang dimana intro ini harus dibuat secara memikat teman-teman, dibuat untuk memikat orang-orang supaya tertarik gitu ya terhadap tulisan kita gitu, sehingga ketika kita baca gitu ya pembukanya itu tuh kita langsung tertarik, oh ini sepertinya saya ingin lanjut lagi gitu karena ceritanya belum selesai gitu. Lalu yang selanjutnya ada bridge ya, atau penghubung antara lead dan juga isi utama, dan dimana itu kayak sebagai kayak jembatan untuk teman-teman antara lead dan juga isi cerita gitu tuh. Dimana bridge ini nanti yang bakal menghubungin antara lead dan juga isi ceritanya itu. Lalu yang selanjutnya ada yang keempat, ada isi cerita ya, atau narasi utama yang dibuat di dalam sebuah feature gitu. Lalu selanjutnya yang kelima ada ending atau penutup yang kuat serta mengesankan gitu. Nah, ending dari feature biasanya dia tuh ada yang endingnya menggantung, ada yang dia tuh langsung dieksekusi secara maksimal gitu tuh, di situ ada kompleksnya gitu tuh. Contohnya kayak kesimpulannya Pantai Anyar gitu tuh. Ini destinasi wisata yang bagus dan menjadi rekomendasi gitu tuh untuk para anak muda untuk melakukan healing atau jalan-jalan sebagainya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu adalah menentukan angle atau sudut pandang penulisan. Nah, di mana fokus pada angle ini nih artinya adalah fokus pada satu tema atau topik kecil gitu ya, dan menggunakan teknik 5W1H untuk menggali ide gitu ya, untuk menggali idenya aja gitu. Di mana contoh tipsnya itu tuh satu angle, satu tulisan gitu. Dan juga ada yang namanya brainstorming ide serta cari hal penting unik dari sebuah peristiwa tersebut. Nah, mungkin itu teman-teman pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan sebagai penutup, gua sebagai Syafril Farici ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen Adi Kusuma yang telah mengajarkan kepada kami banyak hal ya terkait realita dunia dan juga bahwa dampak gitu ya, dampak dari apa yang kita pelajari
gitu tuh ya. Mungkin terkesannya kita tuh ngerasa capek di awal gitu, tapi ternyata sebenarnya kita tuh nggak capek di awal ataupun capek di akhir, tapi kita berproses gitu ya. Kita berproses sebagai manusia yang terus berkembang, terus bisa ya, karena ini tempat umum ya guys ya, jadi maklumin aja. Terima kasih kepada Ustaz Nadi Kusuma yang telah mengajarkan banyak hal kepada kami semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di semester berikutnya dengan project yang gak kalah seru, dengan hal-hal yang menarik lainnya. Oke, saya Muhammad Syahrul Fariji pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.